Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muzalifah, saya dari kelas 4E, D3 Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan final project saya yang berjudul My Gallery App, dan saya memanfaatkan API key dari website Unsplash API. Di sini websitenya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, Unsplash API ini adalah website yang menampilkan banyak foto yang bisa saja dijadikan galeri untuk pengguna dan bisa kita unduh juga. Nah, ini adalah website aslinya sebelum kita masuk ke website developer. Nah, ini ada website khusus Unsplash developer ya. Pertama kita harus membuat akun di sini. Kita sign up dan buat akun. Di sini saya sudah membuat akun saya. Nah, kalau sudah nanti dia akan beralih ke halaman berikut dan kita membuat aplikasi kita di sini. Kita harus menjelaskan aplikasi ini dibuat untuk apa, fungsinya, dan bagaimana nanti berjalan aplikasinya. Nah, ini adalah data request dan usage. Ini adalah data API key yang sudah kita gunakan. Misalnya requestnya 40 hari, 7, dan ini requestnya remaining this hour. Dan viewsnya ini 642. Nah, lalu yang pertama kita dapatkan setelah kita login tadi sebenarnya adalah key. Keys di sini ada, ini application ID kita yang di sini kita buat aplikasi. Lalu ini ada access key. Nah, yang kedua yaitu secret key. Yang perlu kita gunakan itu access key. Kita harus menggunakan ini untuk membuat aplikasi kita tersebut. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat akun dan mendapatkan API key, barulah kita bisa menciptakan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat. Untuk tampilannya di sini ada app bar dan tab bar ya. Ini tab bar. Ada latest photos ini foto terakhir ya, foto terakhir yang diupload. Nah, terakhir kali diupload. Lalu ada yang populer. Yang populer ini yang paling populer, maksudnya yang paling tren gitulah. Yang paling banyak disukai. Lalu ada oldest, ini yang paling lama diupload dan sudah lama, misalnya kita lihat ke bawah mungkin sudah lama tanggalnya. Nah, ini tahun 2013 malah. Oke, oldest, yang ini oldest. Lalu yang views ini yang menampilkan pemandangan mungkin. Nah, seperti ini pemandangan. Nah, ini adalah views. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan aplikasi My Gallery App yang saya buat. Nah, setelah mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat ini, saya akan masuk ke pendemonstrasian kodenya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan perlu kita buat, yang pertama di sini ketika membuat aplikasi Dart dan Flutter itu ya, pastinya kita masuk di kelas main Dart, sudah pasti. Dan main Dart, lalu di sini ada 6 kelas Dart yang lainnya. Yang pertama ada home view Dart, DIO service Dart, detail view Dart, add controller Dart, lalu up bar Dart, dan yang terakhir photos model Dart. Nah, jadi ada 7 kelas yang harus dibuat, dan pastinya antara kelas satu dan lain ada hubungannya dan kita memerlukannya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan masing-masing kode, kita masuk ke pubspec YAML. Nah, di pubspec YAML ini ada beberapa dependencies yang harus kita install terlebih dahulu. Karena sebelum membuat suatu aplikasi Flutter itu kan dependensiesnya masih kosong dan hanya ada Flutter SDK dan lain sebagainya.
Nah, yang pertama itu yang harus kita install Chat Network Image. Chat Network Image ini kalau kita lihat di PubDev, nah ini kita cari saja. Chat Network Image. Nah, ini adalah versi terakhirnya dari Chat Network Image untuk Flutter. Nah, dia image provider, dia menyiapkan image. Nah, for web, ini untuk website. Nah, untuk installingnya sama saja seperti ini kalau Flutter ya. Flutter pub-add Chat Network Image di terminal VS Code-nya. Lalu selanjutnya ada di I/O, ini untuk pengambilan data untuk data dari API key-nya tadi. Di I/O kita perlu di I/O ya. Lalu ada Flutter Staggered Grid View. Nah, bisa kita lihat juga Flutter Staggered Grid View di sini. Nah, ini adalah Flutter Staggered Grid View yang versi terbaru 0.0.7.0. Nah, ini adalah maksud dari staggered ini tampilan untuk yang tadi ya. Untuk biasanya kan memang seperti inilah tampilan galeri ya. Dia ada yang panjang gini, ada yang kecil, dan ada yang horizontal dan vertikal dan lain semacamnya. Nah, ini semacam layout ya. Layout yang intent untuk nomor terkecil dari beberapa item. Nah, ini staggered grid view. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, ini untuk bagaimana caranya ini. Dia ada cross axis, main axis, cross axis spacing. Nah, ini adalah cara menggunakannya untuk membuat grid layout. Ini ada masonry dan ini quite good. Ada macam-macam grid view. Woven. Dan sepertinya saya menggunakan yang quilt atau masonry ya, staggered. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang staggered grid view. Lalu ada get. Get ini saya ambil untuk fungsi mengambil data JSON tadi ya. Jadi saya melakukannya. Lalu Google Fonts ini saya gunakan untuk menggunakan font dari Google. Dan font dari Google yang saya gunakan di sini Ubuntu, baik untuk tab barnya dan up barnya. Lalu ada HTTP, biasanya kita perlukan untuk website ya. Lalu ada loading animation widget. Nah, loading animation widget ini tampilan seperti ini. Nah, dia ada 2 titik yang lagi loading. Nah, seperti itu. Kita lihat untuk penjelasan lebih lanjut di PubDev ini. Loading animation widget. Nah, yang ini ya. Ini adalah versi terbaru dari loading animation widget. Nah, saya menggunakan yang Flickr. Nah, dia ada twisting dot, ada macam-macam ya loading animation widgetnya. Karena saya tidak menggunakan shimmer effect, jadi saya menggunakan loading animation widget. Lalu permission handler ini sebenarnya tidak diperlukan karena saya hanya menggunakan chat network di I/O, lalu staggered grid view untuk tampilan layoutnya tadi, lalu get, Google Fonts, HTTP, loading animation, permission handler ini tidak saya gunakan. Baiklah, selanjutnya setelah dari PubSpec YAML, kita bisa langsung melihat mendemonstrasikan kode-kode yang ada di sini ya. Pertama kali itu main.dat ya. Jadi main.dat itu adalah
sebagai titik masuk dari aplikasi Flutter. Nah, kita menjalankan semua kelas ini di main.dart. Istilahnya seperti itulah. Dan dia paket getX digunakan sebagai pengganti material app standar. Nah, getX ini. Nah, ini adalah main.dart saya, primary swatch-nya colors blue, dan nama aplikasinya My Gallery. Dan di sini yang perlu kita import package-nya yaitu package get dan home view dart. Nah, dan ini adalah main.dart. Lalu di home view dart. Di home view dart ini ada beberapa yang harus kita import ya package-nya. Yang pertama ada chat network image, lalu ada Flutter Cupertino dart. Selanjutnya ada staggered grid view untuk layout tadi. Lalu ada get, lalu Google Forms, dan loading animation widget. Ini yang kita install, sedangkan yang 3 ini adalah yang kita buat sendiri, Dart-nya, kita import. Nah, ini untuk tampilan home view, home page-nya. Nah, di sini menggunakan metode get put app controller. Nah, dia controller ini menggunakan getPut untuk menangani status dan data. Nah, getPut ini untuk menangani status dan data dari app controller tadi ya. Lalu ada di sini, ya ini app bar-nya, lalu main body, lalu tab bar, ini flex 1, child, build tab bar, size box-nya, height-nya, height tingginya 25, lalu pictures. Nah, ini untuk gambarnya ya. Di sini flex 13 dan OBX. OBX ini digunakan untuk mendengarkan perubahan status controller dan memperbarui UI sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari OBX. Nah, home controller loadingnya value-nya. Lalu ada loading animation widget di sini dan ada staggered loading animation widget ya. Ini yang pakai flick R tadi. Right dot color ini adalah titik yang sebelah kanan warnanya hitam dan sebelah kirinya berwarna pink. Size-nya 30 untuk titiknya. Padding ya. Ini untuk padding. Nah, yang ini saya katakan adalah silver quit. Ini adalah grid layout yang tadi. Bentuknya seperti apa. Dan bagaimana cara kita membuatnya tadi kan sudah ada cross axis cone, main axis spacing, ini untuk memberikan ruang, lalu ada cross axis spacing, lebih seperti ini ya, repeat pattern, repeat grid style. Nah, ini listnya, misalnya di sini kolom 2 baris 1 dan 9 seperti itulah kira-kira. Ini adalah silver chat delete. Dan ada gesture detector. Nah, ini gesture detector, lalu ada photosnya lagi. Ini small border dan nah, lalu di sini ada widget build tab bar. Ini build tab bar ini yang ini the latest popular oldest views. Kalau yang ini kan app bar, yang ini adalah tab bar. Nah, gesture detector OBX tadi mendengarkan perubahan status controller dan memperbarui UI sesuai perubahan tersebut. Nah, width-nya di sini 100 ya. Ada box decoration. Nah, box decoration-nya ya. Nah, ini box decoration-nya. Di sini ketika diklik kan warnanya pink dan Google color-nya putih. Dan ketika tidak diklik dia akan berwarna abu-abu seperti ini, gray. Nah, ini tampilan untuk tab bar. Google Fonts-nya Ubuntu dan berwarna putih. Dan font weight-nya dibuat tebal, bold. Sama seperti yang tadi ini juga dibuat bold. Lalu masuk ke app bar dart. Nah, untuk di app bar dart ini kita mengimport package Google Fonts.
Upbar.dat ini yang ini ya, tampilan My Gallery Up dan explore the latest photos. Nah, ini adalah untuk boxnya. Kita buat ini layout Upbar-nya, box decoration ya, dan colornya itu hitam, radius color 2020. Lalu ada teksnya di sini, title-nya kan My Gallery Up dan warnanya putih, size-nya 30 dan font weight-nya bold. Nah, ini explore the latest photos, color-nya warna putih dan font size-nya 20. Sama Google Fonts-nya juga Ubuntu. Lalu ada app controller. Nah, di app controller ini kita import 4 package. Yang pertama developer, yang kedua get.dat, lalu yang ketiga di iOS service dan photos model. Nah, app controller ini mengambil data dari API yang kita mengontrol datanya menggunakan kelas app controller ini. Nah, dia di sini ada photos model, listnya, lalu dan di sini ada loading through OBS dan order by latest nih, foto terakhir kali yang tadi saya katakan. Lalu di sini ada string API key-nya. Ini API key yang kita gunakan yaitu access key dan selected index 0.obs. Nah, ini string ordernya latest, popular, oldest, dan views. Nah, ini get picture data. Ini adalah mengambil data gambarnya. Kita ambil dari link berikut. Nah, client ID, order by value, API key value. Dan ini adalah JSON ya. Di iOS service get URL. Nah, ini adalah boolean is loading tadi itu ya. Boolean observasi untuk mengolah status pemuatan, dan fotos daftar observasi yang menyimpan foto-foto yang diambil. Lalu ada get picture data, metode untuk mengambil data dari API menggunakan di iOS service. Dan order function itu metode untuk mengubah urutan gambar dan menyegarkan galeri. Istilahnya itu yang ini order function ini menyegarkan, bukan menyegarkan, kayak refresh gitu, mengambil data terbaru istilahnya. Nah, seperti itulah latest photos istilahnya. Nah, di appendicesnya sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita ke detail view dart. Di detail view dart ini kita ada harus mengimport beberapa package juga. Misalnya chat network image, lalu ada get.dart, lalu ada Google Fonts, dan loading animation widget. Lalu ini yang kita buat tadi, app controller. Nah, detail view ini yang berupa ini ya, ketika kita klik gambarnya, nah dia ada detail view berupa tanggal dan nama kreator ininya, kreator name atau yang membuat foto atau yang mengupload foto ini. Lalu ada widget build di sini. Nah, size box, dan ini position, top, left, right, bottom. Lalu ada linear, gradient, dan position lagi untuk fotos ya. Replace all ya. Google Fonts-nya Ubuntu. Lalu by ini. Nah, ini by ini adalah kita mengambil kreatornya, kreator dari foto yang diupload. Nah, ini by misalnya Samsung Memories kayak tadi ya. Nah, ini baiklah, saya lanjutkan lagi. Dan tadi ya, by creator name ini mengkontrol fotos, index, creator name. Nah, ini mengambil data untuk kreatornya ya. Nah, lalu ada placeholder. Nah, right dot color, colorsnya blue, dan left dot colornya pink ya. Error widget ini ada iconsnya, lalu ada image not supported round, colornya gray atau
abu-abu, history detector. Nah, ini adalah detail view Dart. Lalu di sini ada DIO service Dart. Kita perlu mengimport package DIO, sudah kita install tadi. Dan di sini kita menggunakan method get ya. Nih, method get from JSON tadi. Nah, get URL return await DIO. Content type application JSON. Nah, return response. Nah, ini adalah class DIO service. Nah, untuk DIO service ini mendefinisikan kelas layanan untuk membuat permintaan HTTP menggunakan paket DIO. Nah, jadi itulah fungsi paket DIO tadi seperti yang saya katakan sebelumnya untuk membuat permintaan HTTP. Nah, get URL ini metode statis yang membuat permintaan get dan mengembalikan respon. Nah, itu adalah dia mengembalikan respon ya. Yang membuat permintaan get, Nah, get itu mendapatkan data get from JSON. Setelah di IO service, selanjutnya kita lihat di photos model. Ini ada yang terakhir. Di kelas photos model ini kita mengambil data juga, ini kan photos model from JSON. Nah, mendefinisikan string ID, string create, dan string color, lalu creator name. Nah, string ID ini JSON ya, JSON-nya ID fotos, lalu ada create, ini data untuk tanggalnya dan tanggal foto dibuat, lalu warna, dan creator name tadi yang nama yang mengupload foto ya, kreatornya tadi. Nah, jadi photos model itu mendefinisikan model data untuk foto-foto yang diambil dari API. Nah, kelas foto ini komponen utamanya yang mewakili struktur data foto. From JSON, konstruktor yang mengurai data JSON ke dalam model. Nah, kira-kira seperti itulah pendefinisian dari aplikasi galeri app ini, My Gallery. Dan mungkin masih banyak kekurangannya, dan seperti saya belum menambahkan fungsi download ataupun fungsi menyukai fotonya, lalu ada menambah foto ini misalnya ke dalam folder foto yang disukai atau foto favorit. Nah, tapi untungnya saya sudah bisa menampilkan data dari API key yang saya gunakan tersebut di Unsplash API. Dan kira-kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.